Dimulai dari narasumber LKPP Bapak Emin Adi Mohaimin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak panelis. Izinkan saya menyampaikan beberapa progres terkait dengan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang pengadaan barang dan jasa publik. Boleh lanjut? Jadi sesuai arahan Bapak Presiden bahwa 4-5 poin penting yang terus kita galakan adalah terkait dengan penggunaan PDN. Inpres nomor 2 tahun 2022 telah mencapai angka 400 triliun realisasi PDN dan berdasarkan hitung-hitungan teman-teman dari BPS, penambahan dari pertumbuhan ekonomi dari kontribusi kita mengalihkan dari produk impor kepada PDN sekitar 1,5 sampai 1,8. Ini pada lingkungan yang ada di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi karena demikian besarnya kontribusi pengadaan PDN ini terhadap terutama pertumbuhan, pemerataan dan sebagainya, oleh karena itu kemudian gagasan berikutnya adalah kita menaikkan level peraturan yang selama ini Perpres menjadi undang-undang dengan tujuan tentu pihak-pihak yang akan terkena aturan ini akan jauh lebih besar. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambaran anggaran pemerintah yang kami catat di sirup 1,098 triliun dan sementara progresnya sekitar 405,5 triliun dan ini saya kira sudah pada masuk ke semester kedua dan ini menjadi PR kita bersama agar bisa mempercepat atau mengakselerasi dalam belanja pengadaan barang jasa pemerintah. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau lihat perkembangan yang kami catat di dashboard kami bahwa tahun lalu realisasi PDN itu sekitar 76% dan sampai tanggal 2 Agustus 2023 ini sudah mencapai 88,8%. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Kementerian Lembaga dan Pemda yang telah bersama-sama berkomitmen dan merealisasikan untuk belanja PDN. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan strategi peningkatan kinerja PDN, sesuai arahan Bapak Presiden tadi penguatan regulasi, kemudian kita terus mengembangkan digitalisasi, tadi kita sudah singgung juga bahwa kami bekerja sama dengan PT Telkom untuk mengembangkan terus dan mempercepat proses dari digitalisasi pengadaan ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita selalu meningkatkan profesionalisme SDM pengadaan karena mereka lah garda terdepan yang melakukan proses pengadaan dan yang berikutnya adalah bagaimana kita terus melakukan monitoring dan evaluasi agar yang menjadi target dari kebijakan kita ini akan terus bisa dilakukan oleh teman-teman di pelaku pengadaan. Bapak Ibu sekalian lanjut. Ya, ini RUU pengadaan barang jasa publik kami sampaikan Bapak Ibu, progresnya masih dalam proses harmonisasi. Jadi pembahasan intensif kita, PAK dan seterusnya sudah kita lewat dan kita sudah juga melakukan proses harmonisasi tetapi belum selesai tentu saja. Nah yang jelas bahwa dari sisi substansi RUU ini ada beberapa tujuan. Tentu pertama adalah bagaimana menghasilkan barang jasa yang sesuai dengan nilai manfaat dari uang yang kita belanjakan. Kemudian di situ juga fokus kita juga kepada PDN, kepada usaha mikro kecil, kita mendorong inovasi, kemudian kita juga mendorong investasi melalui pengadaan ini, meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional, termasuk juga kita mendorong penguatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.
Nah, ini Bapak sekalian beberapa poin di dalam rancangan undang-undang yang masuk ke dalam klausul tujuan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kenapa kita menyebutkannya publik bukan pemerintah? Ini adalah karena ruang lingkup dari pengguna itu bukan hanya kementerian, lembaga, dan Pemda, tetapi kita juga menjangkau kepada lembaga negara yang tidak menggunakan dana APBN seperti Bank Indonesia, OJK dan sebagainya. Dan yang kedua, di luar yang kementerian, lembaga dan Pemda adalah kita juga menjangkau badan usaha, BUMN, BUMD, bahkan BUMDes. Nah, yang terakhir adalah juga badan usaha yang menggunakan uang negara. Jadi Bapak sekalian, ada 3 area tadi yang memang kita jangkau di dalam rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Publik. Bapak Ibu, lanjut. Di dalam RUU Pengadaan Barang Jasa Publik ini kita tidak mengatur proses bisnis. Kita tidak mengatur proses bisnis, jadi kita mengatur norma yang sifatnya umum. Sehingga diharapkan memang bisnis yang dilakukan oleh badan usaha milik negara itu tetap fit. Tetapi semangat kita untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri harus terjaga. Bagaimana kita kemudian mengafirmasi kepada pelaku usaha mikro kecil itu juga tetap terjaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian menjadi kewenangan dari pengguna yang tadi sangat banyak ini, mulai dari menentukan penyelenggara pengadaan yang memang dilakukan oleh masing-masing. Kami juga memunculkan gagasan tentang agen pengadaan. Kemudian yang berikutnya menyangkut soal perencanaan, pembinaan pelaku usaha agar pelaku usaha juga semakin baik, tentu dalam konteks kita tadi mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai manfaat. Nah, Bapak sekalian, karena memang kita semangatnya adalah PDN, maka kemudian PDN ini menjadi sesuatu yang diwajibkan. Dan kemudian setiap pengguna yang disebutkan tadi harus menyusun roadmap, peta jalan. Bagaimana proses pengurangan produk impor dalam pengadaan barang jasa di masing-masing pengguna. Ini yang akan menjadi mandat atau ditugaskan oleh RUU ini dalam kepada para pengguna. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara PDN, kita mencoba mendefinisikan berdasarkan kriteria bahwa barang dalam negeri adalah yang memang secara subjek hukumnya disediakan Indonesia, kemudian menggunakan sebagian seluruh tenaga kerja kita, menggunakan sebagian seluruh bahan baku atau komponen. Nah, kemudian yang jasa kurang lebih sama, hanya kemudian kita akan coba geser ke kategorinya, bahwa PDN ini kita coba bagi 3, ada PDN yang industri, yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat, gitu ya, TKDN tentu saja. Kemudian ada barang dan jasa yang selain produk industri, bisa berbentuk nanti sertifikat atau keterangan lain. Dan yang ketiga adalah produk dalam negeri yang dideklarasikan. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, di dalam RUU ini kemudian kita selain mewajibkan yang tadi disebutkan, kita juga memberikan preferensi. Ketika sama-sama punya TKDN, tentu dengan persentase yang berbeda, maka akan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha yang punya produk dengan nilai TKDN lebih tinggi, adanya preferensi. Nah, kemudian kalau kemudian ternyata produk yang ber-TKDN atau yang punya sertifikat, baik produk industri maupun yang non-industri, kemudian memang tidak tersedia, barulah kita menggunakan produk yang dideklarasikan. Jadi ada layering yang berbeda antara produk yang memiliki sertifikat dengan produk yang dideklarasikan. Itu kaitan dengan yang layering di dalam proses pengadaan barang jasa. Apakah kemudian informasi? Memang kita sadari bahwa bisa jadi bahwa
ada kebutuhan barang jasa yang memang tidak bisa dipenuhi oleh penyedia dalam negeri atau memang produk dalam negeri, tentu saja kita tetap akan memberikan ruang itu, tetapi sekali lagi semangat kita adalah menggunakan PDN. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah terkait dengan pengadaan internasional. Kita lanjutkan. Jadi pengadaan internasional ini kita buka kemungkinan ketika memang tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu. Yang kedua, memang ada kebutuhan barang atau jasa impor yang tidak bisa dipenuhi oleh kita sendiri. Yang ketiga adalah ketika sumber pendanaannya itu menggunakan pinjaman atau hibah luar negeri. Dan yang keempat, ini isu tentang perjanjian internasional ketika pemerintah bersepakat dengan negara lain melalui buka akses pasar, maka skema yang kita usulkan di RUU ini adalah melalui pengadaan internasional. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, semua ini tetap kita telah selalu mencantumkan atau mengharuskan penggunaan produk dalam negeri sepanjang, ini terutama yang PHLN, sepanjang memang tidak ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman. Karena kita tahu beberapa pinjaman yang terutama yang tight loan, itu memang ada ketentuan yang berbeda dibandingkan yang bukan tight loan. Nah, yang berikut tentu Bapak Ibu sekalian, semangat kita walaupun ini sekali lagi pengadaan internasional, kemudian dalam rangka perjanjian internasional, semangat untuk menggunakan PDN, kemudian ada ahli teknologi, kemudian ada investasi, ada penggunaan tenaga ahli kita dan sebagainya. Itu tetap kita masukkan ke dalam rumusan rancangan undang-undang ini. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian terkait dengan transformasi digital, slide berikutnya. Jadi intinya bahwa kita ingin mendorong semua pengguna yang tercantum di dalam lingkup RUU ini menggunakan sistem pengadaan digital. Sistem ini kalau untuk kementerian lembaga Pemda kita sudah punya SPSE, BUMN punya, BI punya, OJK punya, badan usaha lain juga punya. Kita harapkan nanti terjadi integrasi atau interoperabilitas datanya, sehingga Bapak Ibu dengan integrasi data ini kita jadi tahu sebetulnya kebutuhan barang jasanya apa saja, yang kemudian ini direfleksikan dengan ketersediaan produk, yang kemudian ini menjadi masukan dalam kebijakan pengembangan industri. Jadi harapan kami dengan kita nanti mengintegrasikan data ini, kita tahu berapa kebutuhan, potensi disuplai dari dalam, dan berarti sisanya masih impor. Nah, PR-nya tentu kemudian dari data itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Di luar rangkaian atau di luar dari substansi yang ada yang tadi kami paparkan, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di RUU ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan. Kemudian mengatur juga afirmasi kepada UMKK. Kemudian kita juga mengatur tentang inovasi pengadaan dan pengadaan berkelanjutan. Dan di dalam RUU juga mengatur tentang penyelesaian sengketa, baik pada saat proses pemilihan maupun pada saat pelaksanaan kontrak. Dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Jadi sebetulnya yang kami paparkan tadi sesuai dengan topik yang diminta panitia adalah bagaimana afirmasi PDN dalam RUU. Tetapi substansi dari RUU fokusnya memang PDN, tetapi sesungguhnya masih banyak isu yang lain yang kami sebutkan yang terakhir tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian singkat dari konsep atau rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik. Kami mohon dukungan Bapak Ibu dan terutama nanti baik para pelaku usaha Bapak Kementerian Lembaga Pemda maupun BUMN, Badan Usaha dan sebagainya, agar RUU ini bisa segera diselesaikan proses harmonisasinya, kemudian bisa dikirim ke DPR untuk dibahas di DPR. Mudah-mudahan niatan kita untuk memperkuat penggunaan PDN
tidak saja hanya di kementerian lembaga, tetapi ini juga di semua entitas, terutama di BUMN, BUMD, lembaga negara seperti BI dan seterusnya. Demikian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.